Pemirsa, Polrestabes Surabaya menangkap dan menetapkan Gregorius Ronald Tanur, anak anggota DPR yang menganiaya kekasihnya hingga tewas sebagai tersangka. Dari kronologi, polisi menyebut tidak hanya pemukulan di bagian kepala dengan botol minuman keras, pelaku juga melindas korban dengan menggunakan mobil. Inilah lokasi tempat kejadian perkara kasus penganiayaan berakibat kematian yang dilakukan Gregorius Ronald Tanur terhadap seorang wanita bernama Dini Sera Afrianti, 27 tahun, yang diketahui merupakan pacar dari Ronald Tanur. Berlokasi di tempat parkir sebuah mal di Jalan Maijen Yonosuwoyo, Surabaya, Gregorius Ronald Tanur menganiaya Dini secara sadis. Dari kronologi, polisi menyebut kejadian penganiayaan berawal dari cekcok keduanya di tempat karaoke di sebuah mal dan berlanjut saat berada di lift. Pelaku memukul korban dengan botol minuman keras hingga menendangnya. Korban juga sempat dilindas tersangka dengan menggunakan mobilnya hingga terseret sejauh 5 meter. Setelah pasangan selesai hiburan malam karaoke, keluar 00.10 selesai dengan kondisi cekcok, kemudian meninggalkan lokasi hiburan, memasuki lift, di mana dari awal masuki lift, dari lantai 3 turun ke basement, ini di dalam lift mereka cekcok, pelaku melakukan tindakan kekerasan terhadap korban, yang mana kemudian menimbulkan luka di bagian kepala dan di bagian paha dalam kiri. Yang kemudian setelah keluar lift, ada peristiwa di mana korban terlindas kendaraan. Sementara itu, tim dokter forensik Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya mengungkap hasil otopsi jenazah Andini. Dari hasil otopsi pemeriksaan luar diketahui, korban mengalami luka pada kepala sisi belakang, leher, dada, perut, lutut dan paha, serta punggung kanan dan luka lecet pada anggota gerak atas. Sedangkan pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan dalam otot atau lapisan otot leher bagian kanan dan kiri. Kemudian patah tulang dan resapan darah pada tulang iga 2-5. Ada juga memar organ paru dan luka pada organ hati. Usai dilakukan otopsi, jenazah Dini langsung dimakamkan di pemakaman yang tidak jauh dari rumah duka. Anggota teratas. Sedangkan pada pemeriksaan dalam, kami temukan resapan darah pada otot leher atau lapisan kulit bagian leher kanan dan kiri, kemudian patah tulang disertai resapan darah pada tulang iga kedua sampai 5, kemudian ada luka memar pada organ paru dan luka pada organ hati. Meski hasil otopsi sudah keluar, namun sempat ada kejanggalan dalam penanganan awal yang dilakukan oleh Polsek Lakar Santri. Saat itu, pihak Polsek menyatakan bahwa korban meninggal bukan karena dianiaya, melainkan karena asam lambung. Namun melihat kondisi foto korban yang terdapat beberapa luka memar, kuasa hukum keluarga korban pun meminta dilakukan pendalaman oleh Polrestabes Surabaya. Langsung kami melakukan koordinasi dengan tim Jatanras Polrestabes Surabaya, dan ternyata kami ketahui di sana sudah ada penanganan dari Polsek Lakar Santri, namun sayangnya dari pihak Polsek dan Kapolsek maupun Kanit Reskrimnya menyatakan secara awal bahwasanya ini meninggal bukan karena penganiayaan, tapi karena keracunan atau asam lambung atau serangan jantung. Kini Gregorius, anak anggota DPR, yang menganiaya kekasihnya hingga meninggal telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat lalu. Penetapan tersangka dilakukan setelah memeriksa 15 orang saksi, sejumlah barang bukti, dan hasil otopsi. Akibat dari perbuatannya, tersangka dijerat pasal 351 ayat 3 dan atau pasal 359 KUHP tentang penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan Metro TV. Sejumlah fakta terkait tewasnya wanita asal Sukabumi, Jawa Barat, Dini Sera Afrianti terungkap. Dari korban ditemukan tewas dengan sejumlah luka serta adanya bekas lindasan pada lengan tangannya. Berikut kami hadirkan ulasannya.
Pemirsa, anak anggota DPR nonaktif Gregorius Ronald Tanur ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan yang menyebabkan nyawa kekasihnya Andini melayang. Dari sejumlah bukti dan hasil otopsi yang ada, sejauh ini polisi hanya menjerat Ronald dengan pasal penganiayaan, bukan pembunuhan. Kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan kasus ini. Telah terhubung bersama kami Dimas Yemahura, kuasa hukum keluarga korban. Selamat pagi, Pak Dimas. Ya, selamat pagi, Mbak. Salam sehat. Iya, dengan Eva di studio, Pak Dimas, polisi hanya menjerat pelaku dengan pasal penganiayaan dengan ancaman 12 tahun penjara. Apakah jerat pasal ini cukup untuk memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban? Ya, kembali lagi dalam kesempatan kali ini kami sampaikan bahwasanya laporan polisi yang sudah kami buat secara langsung di Polrestabes Surabaya dan melalui diskusi juga dengan Kasat Reskrim pada saat itu sudah terbit laporan polisi dengan ancaman pasal atau dugaan pasal 351 ayat 3 dan atau pasal 338 KUHP. Sehingga jika di media masih beredar informasi bahwasannya hanya dijerat dengan pasal 351 ayat 3 dan pasal 359, saya klarifikasi di sini, hasil koordinasi tim kuasa hukum dengan tim Polrestabes Surabaya dari kemarin sampai dengan pukul 12 malam, bahwasanya tim Polrestabes Surabaya masih berkomitmen menerapkan pasal 338 sesuai dengan laporan yang sudah kami buat di Polrestabes. Baik. Jadi ada informasi terbaru, bukan pasal 351 terkait dengan penganiayaan, tetapi pelaku dijerat dengan pasal 338 terkait dengan pembunuhan ya Pak, ini confirm? Confirm. Jadi hari ini tim Polrestabes Surabaya juga akan melakukan gelar perkara berdasarkan supervisi dari Polda Jatim untuk memperkuat unsur-unsur pasal, yakni dugaan pasal 338 tentang pembunuhan. Jadi tim Polrestabes dari Jatan Ras, Wakasat Reskrim tadi malam juga sudah berdiskusi dengan kami sebagai kuasa hukum pelapor, karena kami juga merasa juga kecewa jika memang pasal 359 itu diterapkan, namun dari hasil diskusi memang sudah didapatkan hasil bahwasanya pasal 338 itu tetap akan menjadi acuan atau dasar sesuai dengan LP yang sudah kita buat. Baik, menurut kuasa hukum korban pasal 338 terkait dengan pembunuhan cukup Pak, bukan pasal 340 pasal pembunuhan berencana? Kalau hasil dari kronologis, hasil analisa yang sudah kami lakukan, kalau dari kami unsur yang lebih memasuki dalam proses ini memang pasal 338. Baik. Pak Dimas, sebelumnya Anda menyebut bahwa ada dugaan laporan kematian palsu yang menyatakan korban tewas karena sakit, bukan karena penganiayaan yang akhirnya menyebabkan korban tewas. Sebetulnya bagaimana kronologisnya terkait dengan laporan kematian palsu ini? Ya, jadi memang begitu pasca kejadian ada informasi yang kami dapat di lapangan bahwasanya si tersangka yakni saudara R ini membuat laporan pengaduan masyarakat di Polsek Lakasantri. Oleh Polsek Lakasantri sayangnya laporan itu dengan serta-merta diterima begitu saja dan memang belum dilakukan olah TKP maupun otopsi dengan sempurna oleh Polsek Lakasantri sambil menunggu proses pemeriksaan dari Polrestabes. Di beberapa media massa di wilayah Surabaya, Jawa Timur sudah beredar statement dari Kanit Reskrim maupun dari Polsek yang menyatakan bahwa korban meninggal karena sakit bukan karena penganiayaan. Itulah yang menjadi alasan kenapa kami tim kuasa hukum akhirnya meminta pihak Polrestabes untuk melakukan pendalaman termasuk melakukan autopsi terhadap korban ini. Baik, jadi tim kuasa hukum menilai ada kesimpulan yang prematur ya yang sebelumnya disampaikan. Sebelumnya juga ada rencana untuk melaporkan Polsek Lakasantri ke Propam Polda Jawa Timur. Ini sudah dilakukan ya? Update-nya bagaimana? Oh baik, untuk laporan di Polda Jatim, kami sebagai tim kuasa hukum memang saat ini masih berfokus pada penanganan perkara terkait penganiayaan dan dugaan pembunuhan yang dialami oleh saudari Dini Sera Afrian. Terkait dengan tindak lanjut dari dinamika yang ada, apakah itu laporan ke Propam, saat ini tim kami masih melakukan kajian dan analisis serta penyusunan laporannya. Namun kemarin juga terkonfirmasi dari Polrestabes Surabaya bahwasanya secara internal pihak kepolisian juga sudah melakukan
langkah-langkah atau pengawasan-pengawasan internal terhadap anggotanya tersebut. Sehingga kami juga akan melakukan analisa lebih lanjut apakah masih diperlukan kami melakukan laporan atau tidak melakukan laporan. Apa evaluasi internalnya? Dari evaluasi internalnya sementara ini memang yang bersangkutan dari Polsek Lakasantri sudah dilakukan pemeriksaan oleh tim internal di Polri atau di Polda Jatim. Tentu nanti kami sebagai pihak pelapor atau pihak korban dalam perkara ini juga akan diinformasi hasil dari pengawasan internal itu. Namun jika memang nanti ada rasa ketidakpuasan dari kami masih dipersilakan untuk membuat laporan ke bidang propam atau mungkin ke bidang paminal itu, Pak. Baik, jadi belum ada laporan ke Propam Polda Jawa Timur, masih dianalisa lebih lanjut. Baik, lalu apakah kuasa hukum korban ini juga sudah melaporkan pelaku terkait dengan dugaan laporan palsu surat kematian yang tadi Anda sampaikan, Pak Dimas? Karena itu adalah salah satu motif menurut kami ya. Jadi bila kita mengacu pada pasal 338, tentunya di situ kan juga ada motif-motif, artinya mengaburkan suatu fakta hukum atau mengaburkan suatu peristiwa, maka kami tidak mau laporan kami justru nanti melemahkan proses hukum yang berjalan. Sehingga kami belum melaporkan laporan palsu tersebut, kami masih ingin menekan proses hukum yang berjalan ini agar polisi bisa menerapkan pasal 338 itu. Baik, jadi informasi terbaru juga akan ada gelar perkara hari ini. Apakah kuasa hukum juga diundang, pihak keluarga juga diajak untuk menyaksikan bagaimana gelar perkara berlangsung hari ini? Untuk gelar perkara karena itu sifatnya supervisi dari Polda Jatim, kami kemarin sudah melihat bahan-bahan gelar yang sudah dibuat oleh tim dari Polrestabes Surabaya. Selaku kuasa hukum saya menilai bahan-bahan gelar tersebut saya kira sudah cukup memenuhi unsur-unsur dari pasal 338, maka nanti tindak lanjutnya kami dapat melihat dalam surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan atau SP2HP. Dan apabila memang nanti dari hasil SP2HP itu terdapat kejanggalan atau bahkan penghilangan pasal 338, tentu kami tim kuasa hukum akan melakukan langkah hukum lebih lanjut. Dan satu hal lagi yang perlu kami sampaikan, bahwasanya hari ini tim kuasa hukum juga mengirimkan surat konfirmasi dan koreksi atas hasil press release yang sudah dilaksanakan oleh Polrestabes Surabaya agar nantinya pasal 338 ini tidak dihilangkan atau mungkin pasal 338 ini tetap dijadikan menjadi pedoman dalam proses penyelidikan dan penyidikan dalam perkara. Baik, kami juga masih menunggu keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait dengan penerapan pasal 338 terkait dengan pasal pembunuhan yang tadi sudah dikonfirmasi oleh kuasa hukum keluarga korban. Terima kasih kuasa hukum keluarga korban Dimas Siemahura sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.